warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam seri pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni budaya dan prakarya atau SPDP untuk kelas 6. Sebelumnya, Bapak ingin tanya dulu, kalau kalian pergi ke suatu tempat, ke suatu kota, biasanya kalian menemukan sebuah benda yang disimpan biasanya di tengah-tengah kota atau di tempat-tempat strategis sehingga orang bisa melihat benda itu. Misalkan di kota kita sendiri, yaitu di Indramayu, ada sebuah benda besar yang menyerupai buah mangga, jumlahnya ada 3. Kalian tahu apa itu? Ya, itu bundaran mangga atau simpang 5 ya kita menyebutnya, di depan Islamic Center. Nah, itu adalah benda yang disebut sebagai patung. Jadi jangan salah, patung itu bukan cuma benda yang berbentuknya seperti manusia, tapi benda-benda yang berbentuk selain manusia juga bisa disebut sebagai patung. Nah, kenapa ada patung? Sebenarnya awalnya patung itu merupakan proses pencarian manusia terhadap sesuatu yang lebih besar di luar manusia itu sendiri. Jadi ada kekuatan yang dianggap lebih besar dari manusia, kemudian mereka ingin mengagukannya, mereka ingin menyembahnya, tapi tidak tahu harus kemana. Akhirnya mereka membuat patung. Nah, tapi dalam ajaran agama kita, agama Islam, menyembah patung itu adalah dilarang ya. Nah, ini jadi sebelum adanya Islam, manusia itu menyembah patung sebagai bentuk rasa ingin mengagungkan atau ingin menyembah sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Nah, tapi kita tidak akan membahas masalah itu, kita akan membahas patungnya itu sendiri seperti apa ya. Nah, patung sendiri itu terdiri dari berbagai macam-macam, tergantung bagaimana kita melihat dari segi apanya ya. Misalkan dari segi bentuknya, patung itu bisa dibedakan menjadi ada arca, kemudian ada relief. Kalau arca, itu bentuk patungnya sama persis dengan bentuk aslinya. Misalkan patung manusia, dari kepala sampai kaki itu sama persis seperti manusia, maka itu disebut sebagai arca. Atau patung hewan, di mana bentuknya sama persis dengan hewan yang diserupainya, itu disebut sebagai arca. Nah, arca ini sering kita temukan misalkan kalau kalian pergi ke candi, misalkan Candi Borobudur atau Candi Prambanan di Yogyakarta. Di situ ada berbagai macam arca. Nah, pada zaman dulunya itu dijadikan sebagai sesembahan dan ada juga sebagai semacam penghormatan terhadap raja-raja atau ratu yang sudah meninggal zaman dulu. Nah, sementara ada juga yang namanya relief. Nah, kalau relief berbeda dengan arca. Relief itu adalah patung yang dipahat di bidang yang datar, misalkan di batu atau kayu. Jadi sifatnya itu tidak bisa dilihat dari segala arah. Berikutnya, berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis patung. Yang pertama adalah patung monumen. Patung monumen adalah sebuah patung yang dibuat untuk memperingati suatu peristiwa atau untuk mengenang jasa-jasa seorang tokoh yang dianggap memiliki jasa besar. Kemudian ada juga patung sesembahan. Nah, patung sesembahan ini biasanya dipakai pada saat acara-acara keagamaan, tapi bukan pada agama kita, agama Islam. Nah, patung ini biasanya disembah karena mereka menganggap kekuatan yang lebih besar daripada manusia berada pada patung itu. Kemudian ada juga patung miniatur. Nah, kalau patung miniatur adalah gambaran kecil dari sesuatu, sehingga orang bisa membayangkannya setelah melihat patung miniatur itu. Nah, berikutnya ada patung dekorasi. Kalau patung dekorasi fungsinya adalah untuk hiasan. Jadi bisa disimpan di halaman atau di tengah rumah atau di dalam rumah dan sebagainya. Fungsinya hanya untuk hiasan. Nah, bagaimana patung-patung itu sendiri bisa dibuat? Tentunya patung itu dibuat tidak asal buat saja. Ada teknik tersendiri sehingga patung yang dihasilkan bisa sangat bagus. Nah, apa saja teknik dalam membuat patung? Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu misalkan dengan teknik memahat. Teknik pahat ini biasanya digunakan pada
patung yang terbuat dari benda-benda yang cukup keras, misalkan dari kayu, batu, logam, dan sebagainya. Untuk peralatannya sendiri, ketika membuat patung dengan teknik memahat ini, yaitu misalkan ada dengan pemotongnya dengan gergaji, kemudian ada pahat, ada bor, ada lem, dan ada amplas untuk menghaluskan. Teknik berikutnya yang sering dipakai dalam membuat patung adalah teknik membutsir. Teknik membutsir ini biasanya dipakai pada patung-patung yang terbuat dari benda-benda yang cukup lunak, misalkan dari tanah liat dan dari plastisin. Alat yang digunakan itu seperti ini. Nah, untuk membuatnya sendiri, patung dibuat ketika bahannya itu, kalau bahannya itu tanah liat, itu dibuat ketika masih basah atau masih mudah dibentuk. Sementara untuk plastisin itu bisa langsung dibuat, kemudian tinggal dijemur. Teknik berikutnya yang sering dipakai dalam membuat patung adalah teknik cor. Nah, teknik cor ini biasanya dibuat pada patung-patung yang terbuat dari logam. Nah, kenapa disebut teknik cor? Karena biasanya patung yang dibuat itu tidak seperti dipahat, artinya logamnya sudah keras, kemudian dibentuk. Nah, tapi logamnya dicairkan terlebih dahulu sampai melebur menjadi seperti cairan, kemudian dituangkan di cetakan. Dan teknik ini biasanya dipakai pada pembuatan patung-patung secara massal atau pembuatan patung yang cukup banyak dan harus serupa. Teknik berikutnya yang dipakai adalah teknik modeling. Teknik modeling ini di mana perupa atau orang yang membuat patung itu melihat contoh wujud asli dari benda yang ingin dijadikan patung. Misalkan dari patung kuda, maka pembuat patung harus melihat kudanya langsung, atau membuat patung manusia maka harus melihat contoh manusianya langsung. Yang terakhir adalah teknik merakit. Nah, untuk teknik merakit ini memerlukan keterampilan dari sang pembuat patung, karena ketika teknik merakit dipakai untuk membuat patung, sang pembuat patung atau sang perupa itu harus menyatukan bagian-bagian kecil sehingga membentuk sebuah patung yang cukup bagus ya, cukup artistik. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini teknik patung yang dibuat dengan teknik merakit. Oke, demikian materi tentang patung dan teknik pembuatannya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Dan kalau masih ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.